Ini adalah Aletra L8 MPV full electric 7-seater 400 jutaan. Nah, jadi kalau sebelumnya di kategori ini cuma ada BYD M6 saja, sekarang ada si Aletra L8 ini. Dan karena dia ukurannya MPV medium juga, jadi bisa juga nih ketemu sama Kijang Innova Zenix. Nah, buat detailnya, simak di 10 pertanyaan dari Aletra L8. Satu, apa itu Aletra? Oke, apaan lagi sih Aletra? Jadi Aletra ini adalah brand baru lagi ya. Brand yang merupakan kerjasama dari sebuah brand swasta Indonesia dengan Livan Auto dari Cina. Nah, Livan Auto ini sendiri adalah bagian dari Geely Group ya. Iya, Geely Group yang itu, yang pemiliknya Volvo, Polestar, Lotus, dan Zeekr juga. So, apakah brand Aletra ini brand Indonesia atau brand Cina sih? Well, brandnya sih Indonesia ya. Pemiliknya pun 100% orang Indonesia. Nah, meskipun produk-produk awalnya masih bakal dari Livan Auto semua ya, yang bakal melewati penyesuaian buat market lokal lewat R&D centernya Aletra di sini. Nah, produk pertamanya Aletra L8 punya kembaran juga di Cina ya, yang disebut Livan Ruilan 8. Sedangkan perusahaan masternya Geely juga punya versi yang serupa tapi pakai mesin bensin ya, Geely Chiachi. Aletra sendiri belum ada dealer ya, tapi mengklaim dalam waktu dekat bakal buka 5 dealer dan bakal jadi 15 dealer di akhir 2025. 2. Varian dan warna. Aletra L8 ini tersedia dalam 2 varian, L8 EV dan L8S EV, yang kalau baca tabel speknya, pembedanya cuma di baterai dan range-nya aja ya. Anyway, yang di layar ini harga normalnya. Tapi buat launchingnya ini, khusus 200 SPK pertama ada harga khususnya. Yang L8 lebih murah 20 juta dari harga aslinya, dan yang L8S lebih murah 30 juta dari harga aslinya. Pilihan warnanya ada 3 ya, putih, abu-abu, dan hitam. 3. Eksterior besar minimalis. Oke, buat sebuah MPV medium, Aletra L8 ini dimensinya termasuk cukup besar ya. Aletra bilang dimensinya diperpanjang 106 mm dari basis Geely dan Livannya supaya jadi 7-seater di sini. Meski dimensi Geely Chiachi yang kita lihat juga udah di 4,8 meteran sih ya, dan udah ada opsi 7-seater dari tahun 2019. Anyway, artinya L8 ini lebih panjang dibanding M6, Zenix, dan Cortez juga yang panjangnya 4,7 meteran. Meski wheelbase-nya tetap belum sepanjang Zenix ya, tapi ukuran overall-nya jelas masukin dia ke kelas MPV medium. Oke, dibanding Geely Chiachi yang bermesin bensin dan Maple Livan ATV elektrik yang jadi basis awalnya, Aletra L8 ini dapat beberapa ubahan eksterior, tapi emang nggak eksklusif sih ya. Livan di Cina pun sekarang udah jual model yang tampilan luarnya persis sama Aletra L8 ini dengan nama Ruilan 8, tepat beberapa hari sebelum versi Aletranya meluncur. Disclaimer juga, unit yang di pameran ini masih unit-unit awal ya, belum mass production. So, kalian yang lihat langsung bakal ngeliat banyak hal kayak bumper belang lah atau cat bintik-bintik gitu. Ya wajar sih, toh unit mass pro yang pertama itu bakal baru dibuat sekitar April 2025. Masih lama ya. Depannya, pada dasarnya L8 ini nggak ada grillnya. Bagian paling depannya jadi dibuat super polos aja tuh. Jadi satu bagian utuh sama bumpernya. Nisain satu garis chrome aja di paling atasnya. Dan menurut kita ngasih kesan cukup hambar atau basic aja ya dari depan. Dan dibanding di versi Geely-nya yang ada garis kayak ngisi lampunya gitu, di sini nggak ada. Dan jadinya bentuk lampunya yang kayak capit kepiting itu lebih kelihatan. Dan mungkin nama Geely di proyektornya ini bakal bikin bingung kebanyakan orang yang nggak ngerti mobil ya. Dan bikin bertanya, ini merek Aletra atau Geely sih ya? Di bawah ada fog lamp panjang yang sama juga ya, cuma ditegaskan dari lekukan bumpernya aja di sini. Sedangkan di paling bawah baru ada grill radiator panjang yang ada garis-garis vertikalnya. Detail lampu depannya, di arealnya LED, lampu besarnya LED proyektor dan lampu jauhnya LED dari proyektor yang sama. Lampu seinnya LED gantiin di arealnya, dan sebenarnya di bawahnya ada fog lamp LED tapi nggak kita cobain ya. Sampingnya, sama kayak M6, Aletra L8 ini juga kelihatan lebih kayak low slung MPV ya, alias MPV yang ketinggian overallnya cenderung rendah, nggak kayak Zenix atau MPV-MPV yang populer di Indonesia gitu. Kita suka bentuk kacanya yang super panjang dan menyempit di bagian paling belakang ini, otomatis jadi ciri khasnya dari samping ya, plus pilar yang dibuat piano black dan pinggirnya full ada chrome-nya. Tapi sisanya cenderung kayak depannya, agak hambar ya. Velgnya dual tone gini, dan Aletra bilang dilakuin adjustment dari yang aslinya. Di sini jadi 18 inci, meski kita lihat yang Geely juga ada yang 18 inci sih dari dulu ya. Tapi ukuran bannya beda ya, ini lebih tebal 225/55 R18 sama kayak Ruilan 8 juga yang baru, dan pakai ban Hankook Ion Evo ya. Sisanya standar lah, kayak ada roof railnya yang cuma hiasan aja tuh ya, ada tulisannya, spion yang bertengger di pilar A dengan chrome dan lampu sein, dan handle pintu yang sewarna bodi gini.
Belakangnya, bagian ini paling kelihatan penyesuaian sini karena emblem Aletra ini ya. Rulan 8 di Cina bakal tetap pakai emblem Livan Auto. Kita suka sih bagian ini, soalnya lampunya dibuat nyambung dari ujung ke ujung. Dan kalau intip dalamnya, itu juga bentuknya kelihatan ketiga dimensian gitu ya. Bentuk kacanya pun agak unik nih, kiri dan kanannya dibuat naik ke atas gitu. Dan ada spoilernya tuh ya. Dan bumper paling bawahnya nggak ada knalpotnya tentunya, tapi ada list chrome panjang banget itu. Oh, dan antenanya pakai model sirip hiu ya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED bar super panjang yang lingkarin mobilnya, lampu remnya LED yang garis-garis unik itu, lampu sena LED, dan ada fog lamp belakang LED di bawah. Empat, interior cukup mewah. Nah, interiornya Aletra L8 ini belum ngikutin kebanyakan mobil Cina modern yang kebanyakan kontrolnya dimasukin ke layar sentuh. Layoutnya masih cukup konvensional dengan beberapa tombol fisikal ya. Meski emang mulai kelihatan agak tua sih. Ya mungkin karena masih cenderung mirip sama interior Geely Ciaci yang jadi basisnya dari tahun 2019 dulu. Tapi pemakaian bahannya cukup mewah sih ya buat di harga ini. Meski nggak eksepsional. Mirip 5-nya interior Cortez gitu lah ya. Kayak lapis kulit dengan jahitan di dashboard atasnya gitu. Dan panel kayu plus aksen ala metal di garis horizontal super panjangnya. Konsol tengah floating ini eksklusif buat L8 di Indonesia. Well, Rulan 8 dan Ciaci juga pakai model mengambang gini sih. Tapi mereka nggak dapat pad ala wireless charger gini di tengahnya yang gede banget ini ya. Dan aksen panel kayu ini pun katanya dipilih buat market sini. Setirnya flat bottom dan dilapis kulit ya lingkarnya. Dan sebenarnya ada ambient light 72 warna, tapi nggak terlalu kelihatan pas kita videoin ini. Nah, kalau lihat atapnya, panoramic roof tanpa sunroof ini pun katanya eksklusif buat Indonesia. Karena Rulan 8 dan Ciaci pilihannya antara atap solid aja atau panoramic sunroof ya. Joknya, ini jok paling depannya. Yang kita suka sih lihat bentuk support punggung dan pundaknya yang kayak dibuat melebar-lebar gitu ya. Dan motif kulit sintetis yang bagian atasnya itu juga dibuat unik ya, kayak gelombang-gelombang gitu. Nah, ini jok baris keduanya, Captain Seat ya, alias pakai model jok yang terpisah gini. So bakal kerasa lebih mewah dan lebih private buat kalian yang cari feel itu. Meski kita kurang suka support pahanya yang bentuknya turun banget ini ya. Nanti kita kasih lihat deh di rasa duduknya di nomor selanjutnya. Dan ini jok baris ketiganya. Yes, 7-seaternya dia itu formatnya 2-2-3 ya. Makanya kurang pas dibilang 7-seater karena mau gimana pun juga lebarnya jok baris ketiga ini tetap cukup sempit buat orang dewasa duduk bertiga ya. Ya pasnya 2+1 lah di paling belakang. Dan jok baris ketiga ini lebih polos tanpa motif-motifan kayak di jok-jok depannya. Pintunya kita suka nih bentuknya. Atasnya lapis kulit dengan jahitan, tengahnya kulit putih yang bermotif dengan ambient light, ada lapis kulit hitam di sandaran tangannya, piano black di sekitar kontrol jendela dan kontrolnya sendiri kayak ala-ala metal gitu. Dan bahan ala metal yang dibuat sampai nyambung ke handle pintu yang pegangnya kayak terbalik gitu ya. Sedangkan yang belakang mirip ya, yang artinya atasnya masih lapis kulit juga sampai ke bahan ala metal yang dibuat nyambung ke handle pintu yang pegangnya terbalik tadi itu. Oke, detail lain di dalam kabin, lampu kabinnya di depan ada LED 2 gini, di baris kedua ada di kiri dan kanan gini, meski di 3 unit yang di pameran belum ada yang bisa nyala ya. Sedangkan di baris ketiga nggak ada lampunya. Sun visornya di luar kiri kanan ada card holdernya dan di dalamnya ada lagi. Dua-duanya juga ada kaca yang bisa ditutup buka dan ada lampunya yang di dalamnya. Pegangan tangan plafonnya yang di paling depan anehnya yang penumpang depan nggak dapet ya. Sedangkan yang sisi driver ada. Kayaknya sih ini belum selesai versi konversi dari setir kanannya ya. Yang di baris kedua dapat model yang lipat gini juga. Di kiri kanan sama-sama ada gantungan bajunya dan di pilar B-nya pun ada tambahan gantungan bajunya lagi ya. Nice. Sedangkan di baris ketiga nggak dapat pegangan tangan di plafonnya. Dan spion tengahnya pakai model day and night gini. Jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Tapi gimana rasanya duduk di dalam? 5. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan, pintunya termasuk berat meski nggak seberat mobil Cina kebanyakan sih ya. Tetap oke lah. Sudut bukanya lebar. Nah, napak ke dalamnya termasuk cukup tinggi nih. Kayak napak ke crossover gitu ya. Belum sampai menyulitkan sih, tapi oke, posisi duduk by defaultnya di depan sini lumayan tinggi, tapi emang dashboardnya juga tinggi ya. Jadinya visibilitas ke depan kurang oke. Meskipun ke samping cukup oke ya, karena ada kaca tambahan di pilar A. Nah, catatan support paha kita di sini cukup bagus kalau dibanding di BYD M6, tapi emang belum senatural kayak di Zenix gitu ya. Pengaturan jok driver elektrik 6 arah ya, artinya ketinggiannya bisa dinaik turunin, tapi depannya nggak bisa alias nggak bisa tilt. Sedangkan yang penumpang depan pengaturannya elektrik 6 arah juga. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin, nggak bisa maju mundur. Posisinya belum terlalu maju sih. Ya kepalanya nggak sampai ngedanga kalau mau sandaran sambil nyetir, tapi belum sampai maju juga. Headroomnya kerasa agak sempit meski masih aman. Tapi emang ada kaca gede gini ngasih feel lebih lega ya. Sandaran tangan di tengahnya dilapis kulit jadi cukup empuk, nggak panjang sih, jadi masih agak sulit buat pegang setirnya sambil sandaran tangan, meski masih bisa. Yang di pintu dilapis kulit juga cukup empuk meski kecil, seatbeltnya sayangnya nggak bisa dinaik turunin. Sedangkan setirnya selain tilt bisa teleskopik juga ya. Buat sandaran kaki kiri driver ada gundukan dan pad plastik gini ya. Sekarang kita ke belakang.
Pintu belakangnya sama beratnya kayak yang depan ya. Cukup berat tapi nggak seberat ekspektasi kita buat sebuah mobil Cina. Sudut bukanya standar aja lebarnya. Dan karena atapnya nggak nekuk aneh-aneh, jadi kepala kita masuknya nggak perlu nunduk ya. Oke, masalah paling besar di mobil listrik adalah jarak dudukan jok baris kedua ke lantai biasanya sangat pendek dan bikin kita duduknya cenderung jongkok. Dan sayangnya L8 ini pun masih kayak gitu ya. Sebenarnya support pahanya lebih panjang dibanding di joknya M6 sih. Tapi entah kenapa bagian ujung di joknya di L8 ini malah dibuat turun banget ya. Jadinya paha kita yang tingginya 173 cm tetap aja nggak ketopang. Jadi buat jalan jauh udah pasti bakal tetap pegel ya dibanding di MPV bermesin bensin gitu. Nih di Zenix gitu misalnya atau bahkan di Veloz sekalipun deh. Nah jok ini bisa slide maju mundur. Ini kalau kita geser paling maju bisa sampai mentok sih dia. Mungkin fungsinya buat kalau anak kecil duduk di sini mau dekat sama orang tuanya di depan. Tapi kaki kita mentok ya. Dan ini kalau kita geser paling mundur mentok. Cukup luas meski nggak segitu luas juga sih ya. Masih nggak beda jauh dari space-nya low MPV dan belum kerasa selega medium MPV kayak Zenix gitu. Ruang gerak sepatunya masih aman. Headrestnya di kedua sisinya adjustable ya. Sudut rebahnya bisa diatur pakai tuas di ujung luar sini. Paling tegaknya segini, sisa ruang kepalanya segini ya. Masih aman tapi udah sempit sih. Sedangkan kalau dibuat paling rebahnya segini, nggak sampai tiduran tapi udah relax banget. Dan ngelihat ke atas juga jadi kerasa lega ya karena ada sunroof gedenya. Ya overall di belakang sini kerasa sedikit lebih lega dibanding di M6 sih. Tapi tetap nggak kerasa selega di Zenix gitu ya. Buat sandaran tangan di pintu dilapis kulit jadi empuk dan yang di tengah ada armrest tapi nggak adjustable ya. Dia di satu sisi aja. Empuk tapi agak pendek. Oke, ini nggak bisa duduk bertiga di tengah ya karena captain seat tentunya. Tapi kalau mau geser-geser ke kiri kanan masih gampang sih ya. Gundukan di tengahnya termasuk rendah banget. Jadinya masih gampang gesernya. Oke, sekarang kita ke paling belakang. Nah karena L8 ini captain seat jadi buat ke belakang sih kita sebenarnya tinggal lewat tengahnya sini aja. Enaknya gundukan yang di tengahnya sini itu juga nggak terlalu tinggi. Jadinya kaki kita napaknya nggak terlalu sulit. Meskipun atapnya sangat rendah ya. Jadi pas napak lewat tengah sini udah pasti orang dewasa jadi sangat nunduk kayak gini. Nah sayangnya kalau kita mau napak ke baris ketiganya dari luar malah sulit banget. Nggak ada fitur one touchan. Jadi kita harus jatuhin dulu joknya manual dan tarik slidernya manual. Dan ini pun kelihatan ya sisa ruangnya buat napak ke belakang sangat-sangat kecil. Orang dewasa bakal luar biasa sulit buat ke paling belakang dari sisi pinggir sini. Sama ya dari sisi satunya lagi pun kayak gitu persis. Sulit juga buat ke belakang dari sini. Oke, jok baris ketiganya lebih tinggi dibanding baris keduanya ya. Dan sebenarnya not bad sih ini. Paha kita nggak terlalu naik ya. Masih naik tapi nggak terlalu jauh lah. Masih bisa lah orang di atas 170 cm duduk kalau nggak jauh-jauh banget. Nih kalian bandingin sendiri lah sama kita duduk di M6 dan duduk di Zenix ya. Headrestnya adjustable di ketiga sisinya jadi masih bisa sandaran gini. Nah sudut sandarannya bisa diubah-ubah. Meski anehnya kita nggak nemu tali buat adjustnya dari depan. Malah pakainya tali yang di belakang sini nih yang dari bagasi. Coba kalian yang tahu caranya adjust recline dari depan tolong komentar ya. Nah ini pas kita ubah-ubah recline-nya bagian bawahnya nggak ikut berubah sudutnya ya. Oke, ini kalau kita bikin paling tegak segini ya. Ruang kepala kita yang tingginya 173 cm udah hampir banget mentok ya. Kepala kita sangat mepet. Dan kalau kita bikin paling rebah, nah sebenarnya posisi ini udah cukup rileks ya. Tapi kepala kita udah nabrak sama plafonnya. So, udah mentok ya buat kita. Lanjut, ruang kaki ya. Ini kalau jok baris keduanya kita geser mentok sampai paling depan. Ya nggak bakal terjadi juga sih ya. Tapi ruang kakinya jadi banyak tuh ya di belakang. Dan ini kalau jok baris kedua digeser paling mundur. Well, udah nggak cukup ya kaki kita. Jadi kalau mau baris kedua dan ketiga sama-sama dapat, paling jok tengahnya kita geser majuan sedikit ya. Nanti ada sisa segini. Dan ruang gerak sepatunya masih aman ya, meski sisanya emang nggak banyak. Buat sandaran tangan di pinggir bahannya plastik aja, tapi cukup panjang ya. Jadi masih enak. Sama ya yang di sebelah kiri juga. Dan karena jendelanya cukup besar, jadinya nggak terlalu kerasa claustrophobic di belakang sini. Nah, karena ada headrest tambahan, jadi kalau anak kecil masih bisa duduk bertiga nih di belakang sini. Tapi kalau orang dewasa bakal sulit sih ya, soalnya nggak lebar-lebar banget juga. Nah, di tengah sini kaki kita nggak bakal enak ya, soalnya ada di atas cover slider jok tengahnya ini. Dudukannya juga sedikit lebih tinggi tapi masih cukup empuk. Buat sandaran ya, sedikit lebih maju tapi masih empuk juga. Nah, meski ada headrest buat sandaran, tapi kepala yang setinggi kita tetap udah mentok ya di tengah sini. Meski seatbelt buat penumpang tengah sini masih 3 titik juga sih ya, not bad. 6. Detail fitur. Nah di bagian ini Aletra bilang ada beberapa adjustment khusus buat pasar Indonesia nih. Kayak panoramic roof-nya ini katanya. Kita dapat yang model kaca besar gini tapi nggak bisa dibuka ya kacanya. Cuma shade-nya aja yang bisa ditutup buka. Ya bagus ya, lebih cocok sama market sini yang udaranya kotor juga.
Terus AC-nya, Aletra bilang ditambahin ventilasi di plafon buat baris kedua dan baris ketiga kayak gini nih di kiri kanannya. Soalnya kalau di Maple Leaf ATV yang dulunya katanya cuma ada blower yang dibalik konsol tengah ini. Ya meski di Geely Ciaci juga sebenarnya udah ada sih ya ventilasi plafon ini. Tapi yang jelas yang buat Indonesia ada kompresor tambahan buat blower yang belakang. Ya kayak double blower pada umumnya di sini lah ya. Tapi anehnya kita nggak nemu buat kontrol buat fan blower yang belakang ya. Ya mungkin nanti nyusul kali ya di versi mass productionnya. Anyway, AC-nya sendiri dual zone auto climate control. Artinya suhu kiri dan kanan depan bisa dibeda-bedain ya. Nah enaknya masih ada tombol fisikal nih buat aturnya. Jadi buat atur suhu kiri kanan, kekuatan kipas, ventilasi dan mode auto bisa tinggal klik aja tombol di bawah sini. Oke lah ya. Suhu paling dingin 17 derajat Celcius dan paling panas 32 derajat. Dan kata Aletra dapat adjustment biar tiap kali kita nyalain mobil suhunya nggak balik ke 26 derajat kayak di Cina aslinya. Well, semua mobil Cina di sini juga dapat adjustment gitu sih, so nggak unik. Ada buat arahin angin ke kaki, AC Max buat bikin ke paling dingin langsung, defroster kaca depan dan defogger kaca belakang ada, dan selain dari layar bisa diaktifin dari tombol fisikal ini juga ya. Dan enaknya ada ionizer, air quality system plus filter PM 2,5 di sini. Oke lah, lanjut. Sound systemnya nggak ada brand khususnya sih, tapi speakernya ada 7, depan 4, belakang 2 plus 1 center speaker di dashboard sini. Aletra bilang karakter suaranya udah disesuaikan buat pasar Indonesia yang lebih suka suara yang lebih ngebas dibanding market Cina yang lebih suka suara yang clear. Ada wireless charger ya, meski formatnya kata Aletra beda nih di depan sini sama yang di Cina. Nah, yang charger yang sebelah kiri sini ya, kita bisa sampai 50 watt charge ya kalau HP-nya support, dan ada ventilasinya supaya HP-nya nggak kepanasan. Bisa inputnya, di bawah floating konsolnya ada satu USB port Type A dan satu power outlet 12 volt. Di baris kedua ada 2 USB port, satu Type A dan satu Type C, dan di baris ketiga ada satu lagi ya USB port Type A. Udah sih ya, sisanya ikutin list fitur yang dari Cinanya. Suspensinya yang kita suka, yang depan dapat yang mereka sebut Active Comfort Suspension. Pada dasarnya, selain naik turun, suspensi depannya juga bisa bergerak ke belakang sejauh 10,85 mm dan diklaim bisa nyerap benturan lebih baik. Ya nanti kita cobain lah kalau udah ada unit tes lengkapnya. Lampunya otomatis tentunya dan ada buat pengaturan ketinggian sorotan lampu depannya. Rem parkirnya elektrik dan masih ada tuasnya, tarik buat aktifin dan dorong sambil injak pedal rem buat nonaktifin. Dan ada auto hold juga buat nahan remnya pas kita berhenti biar kaki kita nggak perlu terus-terusan nahan pedal rem. Setir sebelah kanan buat kontrol audio dan ada buat switch kontrol dari instrumen cluster ke head unit ya. Sedangkan setir sebelah kiri buat cruise control. So kita nggak nemuin tombol buat voice command atau buat bluetooth teleponik gitu ya. Jendelanya keempat-empatnya auto up down ya. Nice. Ini remote kuncinya, ada tombol lock, buka bagasi, unlock, dan panic button. Anehnya di yang kita coba ini nggak ada passive keyless entry ya. Tuh kuncinya nggak ngebuka meski kita tap alur yang di handle pintu itu. Masa sih harus klik tombol di remote ya buat buka kuncinya? Ya semoga nanti di versi Mass Pro-nya ada lah ya jadinya. Pas kita kunci lagi spionnya ikut ngelipet ya. Dan pasti buka spionnya bakal kebuka juga. Buat tutup sendiri tinggal klik tombol yang di sini aja spionnya. Dan buat nyalain atau matiin mobilnya pakai tombol start stop yang ada di tengah dashboard sini. Remote-nya juga bisa dipakai buat buka keempat jendelanya kalau kita tahan tombol unlock-nya. Dan bisa juga buat tutup semua jendelanya kalau kita tahan tombol lock-nya. Instrumen clusternya TFT LCD 7 inci. Dia bisa berubah tampilan pas kita ubah mode berkendaranya. Eco jadi biru gini dan sport jadi merah gini. Animasinya cakep sih ya pas ganti-ganti. Info yang bisa diganti di tengahnya ada odometer, konsumsi energi rata-rata, konsumsi real time, sisa jarak berkendara, total waktu berkendara, kecepatan rata-rata, TPMS atau pengukur tekanan ban, sisa baterai, dan kalau geser ke kanan ada layar warning, geser ke kanan lagi ada settingsnya. Settingsnya ada buat atur bobot setir nih. Bisa diganti sesuai mode berkendara atau pilih sendiri comfort buat lebih ringan, normal buat standar, dan sport buat lebih berat bobot setirnya. Volume alarm bisa diatur seberapa kenceng meski kita nggak tahu ini alarm apa ya. Ada pengingat servis, nah yang DIC ini buat atur-atur menu yang ada di instrumen cluster sini ya. Lanjut ada buat settings jam dan kalender, dan ada buat settings ganti satuan unit ya. Oh dan di kanan dashboard sini ada buat atur brightness instrumen clusternya. Terakhir, head unitnya. Layar sentuh 12,4 inci. Nggak terlalu kelihatan gede sih ya, karena dia melebar bentuknya. Tapi emang, kalau kalian bandingin sama head unitnya BYD M6 sih, ini jelas kelihatan jauh lebih kecil. Anyway, selain bisa disentuh, somehow kalau kita klik tombol ini di setir sebelah kanannya, kita jadi bisa ngontrol beberapa fungsi head unitnya pakai tombol atas, bawah, kiri, kanan di setirnya ya. Menarik juga. Ada wireless Apple CarPlay dan wireless Android Auto, jadi kita bisa koneksin iPhone atau HP Android kita tanpa kabel, dan nanti bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain gitu
gitu. Ada mirroring pakai Car Beat Link juga. Jadi kalau kita download aplikasi Car Beat Link ini di HP kita, nanti bisa mirroring layar HP kita di layar head unit sini. Mungkin seandainya kita mau nonton YouTube gitu dari sini ya. Lanjut ini home screen ya. Kalau swipe down dari atas ada quick control kayak biasa ya, brightness atau volume dan lain-lainnya gitu. Di home screen sini ada quick access aplikasi dan ada keterangan mode berkendara, tapi pas kita coba sih nggak bisa diganti dari sini langsung ya. Medianya bisa putar dari USB dan Bluetooth, bisa play video juga. Settingsnya ada settings layarnya, di settings suara ada speed volume compensation buat bikin volumenya makin keras kalau jalannya makin kenceng dan sebaliknya. Nah, kalau kita klik logo yang mobil ini, nanti bisa masuk ke beberapa settings mobilnya ya. Settings lampunya ada buat atur volume home-nya, di settings pengemudi ada buat lihat mode berkendara, ada settings ambient lighting buat ganti-ganti warnanya, dan settings kelola daya ini buat lihat detail charging dan buat aktifin V2L-nya. Oh, ini menu lengkap aplikasinya ya kalau kalian penasaran. Gimana? Cukup banyak sih ya fiturnya, tapi nggak terlalu spesial ya dibanding mobil-mobil Cina baru lainnya. 7. Safety tanpa ADAS. Sayangnya nggak kayak BYD M6 dan nyaris setiap mobil Cina baru lainnya, Alletra L8 ini nggak dapat fitur ADAS atau Advanced Driver Assistance System sama sekali ya. So nggak ada rem otomatis, nggak ada lane keeping, lane centering, nggak ada blind spot monitor atau adaptive cruise control gitu. Yang ngerti sih di Indonesia emang masih banyak banget orang yang nggak mau pakai fitur-fitur ini. Tapi agak sayang aja ya, kayak ngurangin value-nya jadinya. Apalagi Li Fan 8 di Cina ada ADAS-nya ternyata. Fitur safety standarnya cukup oke lah. Remnya rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Sistem rem ABS, EBD dan brake assist lengkap ya. Stability control ada dan masih ada tombol buat matiinnya ya. Ada hill start assist juga. Jadi kalau mobil berhenti di tanjakan, remnya bisa ditahan beberapa detik pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas tanpa mobilnya merosot dulu ya. Airbagnya ada 4 ya. 2 airbag depan dan 2 airbag samping yang ada di samping jok depan dan gak ada airbag pilar sayangnya. Sensor parkir di belakang ada 3 titik terintegrasi tapi di depan gak ada ya. Kameranya ada 4, 1 di depan, 1 di masing-masing bawah spion dan 1 di belakang dan ngasilin gambar 360 derajat kayak gini. Sayangnya di software mobil yang pre-production ini masih rusak ya tampilannya tuh, masih kebalik-kebalik dan ada kamera yang gak aktif. Harusnya nanti di versi mass productionnya udah lebih bener lah. Ada TPMS atau pengukur tekanan masing-masing ban di instrumen cluster dan jok baris kedua dapat dudukan ISOFIX buat pasang jok bayi. 8. Bagasi dan storage. Bagasinya L8 ini elektrik, bukannya bisa dari tombol di remote sini, tentunya bisa buat tutupnya juga ya. Dari dalam juga bisa pakai tombol di kanan dashboard sini, atau bisa langsung klik tombol di pintunya sini ya. Nah, ini bagasinya ya. Bagian ini yang Alletra paling banggain ya, karena mereka ngeklaim tetap bisa masukin 7 koper sembari 7 penumpang duduk. Tapi emang dari keadaan kosong aja udah kelihatan lebih gede dibanding bagasinya M6 ya. Oke, kita detailin. Bibir bagasinya termasuk lebar, jadi masukin barang besar nggak bakal masalah. Nah, tapi bibir bagasinya buat ukuran sebuah MPV termasuk cukup tinggi sih ya, nggak serendah di Zenix gitu. Jadi masukin barang berat mungkin agak PR angkatnya. Dan jaraknya dari lantai ke bibirnya termasuk sangat jauh nih, kayak ada lubang gitu ya di bagasinya. Nggak ada covernya juga, jadi kalau keluarin barang dari dalam perlu diangkat dulu ya. Oke, detailnya di kanan sini ada tempat yang kayak penyimpanan ini, tapi di baliknya kosong ya. Di kiri sini ada lampu LED, ada gantungan belanjaan maksimal 3 kg, dan di tengah sini ada tempat segitiga merah nih, rapi ya. Dan di sebelahnya ada tempat dongkrak, tapi dongkraknya nggak ada sih. Mungkin buat yang varian bensinnya Geely kali ya, yang ada ban serepnya. Nah, karena jok paling belakang ini sudutnya bisa diubah-ubah pakai tali ini, kalau dibuat paling rebah gini, bagasinya jadi lebih sempit tapi penumpangnya lebih nyaman ya. Dan kalau dibuat lebih tegak, bagasinya bakal jadi lebih luas dan penumpangnya jadi lebih nggak nyaman. Oke, kalau meluasin kapasitas bagasi, jok paling belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60:40. Kalau kita lipat yang sebelah kanan, kita bisa masukin barang lebih banyak sambil tetap duduk berdua di belakang. Dan kalau yang kiri dilipat juga, nah bagasinya emang jadi tambah lega ya. Tapi ini jok paling belakangnya tinggi banget ya dan miring banget. Jadi kalau kita taruh barang di atas itu pun kemungkinan besar bakal merosot turun ya. Jadi sebenarnya agak kurang berguna sih ya. Beda sama bagasinya M6 atau Zenix gitu yang jok paling belakangnya bisa rata. Jok baris keduanya juga nggak bisa dilipat lagi, so nggak bisa nambah kapasitas bagasi lagi ya. Agak sayang sih karena ternyata bagasinya cuma besar di awal aja, tapi pelipatannya kurang pinter, jadi menambahkan kapasitasnya minim banget. Dan buat tutupnya ada handle-nya kalau mau manual dan bisa klik ini aja kalau mau elektrik. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
motor, dan baterai. Alitra L8 ini mobil full listrik ya, so nggak ada mesin bakar di balik kap mesinnya ini, dan sayangnya nggak ada bagasi depan juga ya. Meski ada frame-frame besi gede banget itu, nggak tahu buat apa. Tenaga mobilnya di kedua varian sama persis, 161 HP dan torsinya 240 Nm. So, tenaganya masih mirip-mirip kayak BYD M6 yang standar, tapi cukup jauh di bawah M6 yang superior ya. Transmisinya direct atau single speed reduction gear yang dikontrol pakai tuas elektronik di tengah sini. Cara pakainya tinggal injek pedal rem sambil gerakin sesuai kita mau geser ke gigi apa ya. Sedangkan buat masuk gigi P tinggal klik tombol P ini aja. Alitra ngeklaim L8 ini bisa berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam 10,7 detik. Nggak pelan sih buat sebuah MPV seukuran gini, meski nggak bisa dibilang kencang juga. Sedangkan kecepatan maksimalnya dibatasi di 160 km per jam. Ada dua mode berkendara yang bisa dipilih dari tuas di tengah sini, ada Eco dan Sport. Dan ada regenerative braking juga, alias kalau kita lepas pedal gasnya, motornya bakal berkebalikan fungsi jadi generator dan bakal memelankan mobil sekaligus perlahan ngecharge baterainya. Ada beberapa tingkat regen yang bisa dipilih pakai tuas di tengah sini ya. Baterainya tentu di bawah mobilnya. Buat yang varian L8 pakai jenis LFP atau lithium iron phosphate, sedangkan yang L8S pakai jenis short plate bulletproof battery. Ini LFP juga, tapi LFP barunya Geely ya, yang lebih canggih dan lebih aman juga. Kapasitasnya 50,4 kWh di yang L8 dan 64,74 kWh di yang L8S. Dan klaim jarak tempuhnya dari baterai full sampai habis, yang L8 bisa nempuh hingga 431 km dan yang L8S bisa sampai 540 km. Tapi klaim ini menggunakan pengetesan CLTC ya. Sedangkan di kompetitornya BYD M6 klaimnya menggunakan NEDC. So nggak bisa disamain ya. Dan kalau si Alitra L8 ini pakai NEDC juga, udah pasti klaim jaraknya jauh lebih pendek dibanding ini. Charge baterainya dari depan sini, tinggal tekan aja kapnya. AC chargingnya pakai port Type 2, nggak ada keterangan dari Alitra ya. Ini bisa charge pakai daya sampai berapa kilowatt. Dan fast charging atau DC chargingnya pakai port CCS2. Sama ya, ini juga nggak ada keterangan bisa sampai pakai daya berapa kilowatt dan berapa lama waktu pengecasannya. 10 detail-detail lain. Alitra L8 ini bakal langsung dirakit lokal di Indonesia ya, tepatnya di assembly centernya handal kayak Chery, Neta, dan Jetour juga. Garansi umum mobilnya berlaku selama 6 tahun atau 150.000 km. Not bad ya. Nah, drive unit kayak motor dan pasangan-pasangannya dapat garansi khusus 8 tahun atau 150.000 km. Baterai tegangan tingginya yang varian L8 garansinya 8 tahun atau 200.000 km. Sedangkan yang L8S garansinya 8 tahun atau 500.000 km. Nice ya. Dan buat servisnya, Alitra L8 dapat gratis biaya servis jasanya aja selama 6 tahun atau 100.000 km. Nah, yang cukup unik, ada garansi suku cadang gratis jika ketersediaan spare partsnya melebihi batas waktu yang dijanjikan, yaitu 18 hari kerja. So, kalau kalian soal Alitra L8 ini, silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan subscribe itu. See you next time.